Oke baik, selamat sore Bapak, selamat sore juga kepada teman-teman yang ada di grup. Pada kesempatan ini, eh, pertama-tama sebelum saya menjelaskan secara panjang lebar apa yang menjadi inti dari satu buku yang telah diberikan kepada kami, pada kesempatan ini saya terlebih dahulu menyapa selamat sore dan selamat bertemu kembali kepada kita semua yang walaupun kita hanya bisa berjumpa atau bertemu melalui sarana atau melalui media yang telah dibuat. Sebetulnya media ini hadir untuk mendukung proses pembelajaran yang tengah berlangsung hari ini. Pertama kita mesti berterima kasih juga kepada media di mana kehadiran teknologi ini sebetulnya mau memberikan keringanan terhadap salah satu sistem sosial di mana kita memiliki sebuah kelunakan, kita bisa memiliki sebuah keringanan terutama dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya juga biasanya memperkenalkan diri. Nama saya Yasintus Elva Darman. Saya mahasiswa semester 7 kelas A jurusan sosiologi. Pada kesempatan ini kami diminta untuk menjelaskan apa yang menjadi esensi dari satu buku yang telah diberikan. Dari sekian banyak buku yang ada, kami diminta untuk menjelaskan esensi dari setiap buku yang telah diberikan tersebut. Pada kesempatan ini juga saya secara pribadi memberikan satu apresiasi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan satu bentuk tugas yang menurut saya suatu metode pembelajaran yang sangat baik di tengah keterbatasan sosial yang saat ini kita sedang kita hadapi, di mana kita sebetulnya sedang dilanda oleh satu musibah besar di tengah kehidupan yang mengalami kesulitan, di mana musibah itu kita bisa lihat bagaimana eksistensi COVID-19 yang hadir di dalam ruang atau dalam realitas kehidupan kita sebetulnya mampu merusak seluruh tatanan kehidupan. Tetapi kali ini kehadiran media justru sangat mempermudah kita atau sangat efektif digunakan pada persoalan kali ini. Jadi pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada sekaligus apresiasi yang begitu besar kepada Bapak, di mana di tengah persoalan ini tentunya kami sebagai mahasiswa tidak pernah mengalami suatu kekurangan, terutama soal kualitas kognisi dari seluruh mahasiswa, terutama jurusan sosiologi. Jadi metode ini yang mestinya diapresiasi dan mungkin bisa menjadi suatu rujukan penting untuk para dosen-dosen yang lain supaya bisa membuat satu metode pembelajaran yang serupa dengan yang telah dibuat. Pada kesempatan ini di mana satu mata kuliah sosiologi terapan telah menghadirkan satu buku yang berjudul satu buku pertama yang harus kami review dan kami mesti jelaskan esensi yang sangat-sangat mendasar, sangat penting dari satu judul buku, di mana buku pertama pada mata kuliah ini judulnya Kelas, Kode dan Kontrol. Pada kesempatan kali ini tentunya ada 3 konsep yang menjadi inti pembahasan pada kesempatan ini. Yang pertama itu bicara soal kelas, bicara soal kode, dan bicara soal kontrol. Kelas di sini yang dimaksud memang dalam realitas kehidupan masyarakat sebetulnya bahwa kelas ini menjadi entitas yang tidak bisa dihilangkan. Justru ini melekat dalam realitas kehidupan masyarakat. Kelas ini hadir karena berbagai macam pembatasan sebetulnya menjadi salah satu karakteristik masyarakat, di mana masyarakat itu sebetulnya memiliki kelas.
pembagian kelas itu kan berdasarkan berbagai macam kriteria. Mungkin disebabkan karena tingkat pendidikan, kelas berdasarkan ekonomi dan status sosial lainnya, sehingga menimbulkan kelas dalam kehidupan masyarakat. Kelas di sini mungkin secara umum kita bisa lihat ada kelas paling bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Setiap kelas ini memiliki peran yang berbeda sesuai dengan kompetensi atau pengetahuan, kognisi yang mereka memiliki dari setiap anggota kelas tersebut. Dan tentu juga setiap kelas ini hadir dan memiliki fungsi untuk memberikan controlling. Kelas ini sebetulnya hadir dengan berbagai macam pengetahuan yang dimilikinya, terutama untuk anak-anak, di mana kehadiran kelas, baik kelas bawah, menengah, dan atas, itu sebetulnya hadir dengan sejumlah kemampuan, dengan sejumlah kompetensi yang mereka miliki dalam upaya untuk membentuk kognisi anak. Sehingga kehadiran kelas ini menjadi penting untuk mengontrol seluruh dinamika dalam proses pembentukan kognisi anak sebetulnya. Oke, dalam buku ini sebetulnya terdapat beberapa sub penting, ada bagian penting yang menjadi inti pembicaraan, supaya nanti kita menemukan suatu benang merah yang cukup mendasar terkait dengan substansi dari satu buku yang ada. Oke, yang pertama itu tentang perbedaan kelas menimbulkan perbedaan konsep pada anak, menimbulkan konsep pada setiap kelas, terutama pada mainan anak, terutama dalam proses pembentukan kognisi anak itu sendiri. Di sini sebetulnya dibicarakan tentang bagaimana sebetulnya perbedaan kelas itu kan menghadirkan perbedaan konsep juga, bahwa konsep tentang permainan anak itu berbeda antara setiap kelas. Tujuan dari perbedaan kelas konsep ini kan terletak pada soal perbedaan pemahaman, perbedaan pengetahuan, perbedaan kesadaran juga, sehingga mungkin mereka memandang dari hal yang berbeda tentang mainan anak, terutama dalam proses pembentukan kognisi anak itu sendiri. Bahwa mungkin kelas menengah melihat mungkin cukup dengan pengetahuannya cukup mampu memandang bahwa mainan itu justru menjadi penting dalam upaya pembentukan dalam proses pembelajaran atau mendidik anak. Sebetulnya metode di mana menggunakan permainan juga menjadi hal yang penting. Oke. Yang kedua itu soal perbedaan kelas, di mana dalam perbedaan kelas ini ada relevasi bahasa untuk sosialisasi. Di sini sebetulnya hadir bahasa itu hadir sebagai sesuatu yang penting atau sarana yang penting dalam proses pemberian sosialisasi. Dampak penggunaan bahasa ini menjadi hal yang penting. Begini juga soal kognitif sosialisasi, di mana memberikan sosialisasi itu menjadi suatu hal yang penting untuk meningkatkan kognisi anak, sehingga harus tetap bersumber pada bahasa. Bahasa itu menjadi sarana yang penting dalam proses penyampaian atau memberikan sosialisasi kepada anak sesuai dengan kelas yang dimiliki, supaya memiliki tujuan atau goal untuk bisa membentuk kepribadian, membentuk sikap anak itu sendiri dan pengetahuan. Mungkin itu saja dari tempat ini saya menyampaikan ucapan. Terima kasih.